Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Em, baik, kita lanjutkan pembahasan tentang nematoda yang sekarang ini kita akan membahas tentang nematoda cyste atau cyst nematodes. Materi ini Ibu ambil dari bahan kuliah yang ada ini, juga Anda bisa mengambilnya atau bisa menemukan dari untuk di-download dan bisa dipelajari. Jadi ini merupakan nematoda kedua yang mempunyai ukuran cukup besar, yaitu terutama nematoda dewasa betina. Seperti halnya pada nematoda yang sebelumnya kita bahas adalah nematoda Melodocin. Ini kurang lebih ukurannya mungkin bisa dibayangkan untuk nematoda dewasa betinanya juga mempunyai bentuk yang mirip, ya. Hanya saja nematoda cyste ini hidupnya berada di luar jaringan sel, ya. Jadi dengan mata telanjang bisa kita amati adanya bentuk seperti butiran-butiran halus yang ini merupakan cyste. Warnanya juga bervariasi dari krem muda sampai dengan coklat tua. Nah, tetapi kalau Melodocin ini baru bisa diamati ketika akar dipecah, dirusak. Sedangkan nematoda cyste ini tanpa merusak akar, maka nematodanya memang sudah ada menempel pada permukaan luar dari perakaran, ya. Jadi bisa dibayangkan seperti ini. Ini adalah perakaran sel dari permukaan akar, lalu nematoda ini berada di luar atau kita kenal istilah ektoparasit, ya. Jadi kalau nematoda Phyllodokin tadi endoparasit. Oke. Sedikit tentang sejarah. Jadi nematoda ini pertama ditemukan pada tahun 1859 di Jerman sebagai penyebab penyakit pada tanaman bit, ya. Kemudian pada 1871 nematoda ini mendapatkan nama dengan pemberian dari peneliti bernama Smith, yaitu Heterodera scattii. Kemudian ditemukan juga beberapa bentuk cyste nematoda pada tanaman buncis, ya, pea, kemudian pada kentang, juga pada sereal yang kesemuanya ini pada umumnya ditemukan di Jerman. Jadi awal informasi diperoleh dari Jerman. Kemudian pada tahun 1940 ditemukan 5 spesies nematoda Heterodera yang terdiri dari Heterodera scattii, Heterodera guttingiana, kemudian Heterodera rostochiensis, Heterodera major, dan Heterodera punctata. Nah, ada juga bentuk lain dari nematoda cyste ini. Jadi round cyst transfer to Globodera. Jadi nematoda-nematoda yang mempunyai sista bulat atau bundar. Jadi kalau tadi pada umumnya nematoda cyste mempunyai bentuk seperti buah lemon, ya, dengan ujung yang sedikit mengerucut, sedangkan nematoda yang bentuknya lebih membulat dengan satu ujung saja yang mengecil itu dikelompokkan sebagai Globodera. Nanti kita lihat bagaimana perbedaannya, ya. Jadi nematoda cyste terutama yang paling banyak dipelajari adalah dua genus ini, ada Heterodera dan ada Globodera. Sebetulnya ada juga nematoda cyste yang lain, ya, ada Punctodera, ada Cactodera, Dolichodera, Fenestra, Brevisipalodera. Tetapi dua ini yang penting. Jadi sebagai penyebab penyakit pada berbagai jenis tanaman karena bersifat parasit, yaitu Heterodera dan Globodera. Ya. Oke.
beberapa nama umum dan nama ilmiahnya. Jadi nama umum kita kenal ada serial systematode atau CCN, nematoda sister serial. Penyebabnya adalah spesies Heterodera avenae. Kemudian ada soybean cyst nematode atau nematoda sister kedelai. Penyebabnya adalah Heterodera grisins. Lalu ada Heterodera kajani. Ini penyebab dari atau nama umumnya dikenal sebagai Pigeon Pea cyst nematode. Dan mysis nematode pada jagung. Nematodanya dikenal sebagai Heterodera zeae. Lalu clover cyst nematode yaitu nama ilmiahnya Heterodera trifolii, dan Brassica cyst nematodes ini dikaitkan dengan Heterodera cruciferae. Ya, jadi masing-masing cyst nematode ini mempunyai nama spesies yang berbeda dan dikaitkan dengan inang yang berbeda. Oke, ini dalam diagnosis untuk melihat cyst nematode secara umum, ini bentuk nematoda yang slim atau bentuk langsing dan memanjang, ini merupakan nematoda jantan, sedangkan nematoda betina dewasanya mempunyai bentuk khas yaitu seperti pear atau seperti apa namanya, lemon, ya. Oke. Untuk beberapa ciri pada nematoda betina, ya, untuk kelompok Heterodera, ini dikenal dengan bentuk lemon, yaitu lehernya pendek disertai dengan terminal cone atau bentuk mengerucut pada bagian ujung. Ini adalah disebut juga vulval cone. Turning into a hard wall, brown or black in color. Jadi nematoda dewasa ini akan berubah menjadi berwarna gelap, dan dinding dari nematoda betina ini mengeras, dan nanti akhirnya dengan siste tersebut ketika mengalami atau berada pada kondisi yang tidak menguntungkan, maka nematoda dewasa betina ini menjadi tidak aktif atau dorman, dengan sebagian besar atau telur-telurnya tetap aman berada di dalam tubuhnya, sedangkan nematoda dewasanya sendiri menjadi tidak aktif. Nah, ini yang menyebabkan nematoda siste ini bisa bertahan atau melalui kondisi yang tidak menguntungkan, sehingga ketika kondisi sudah mulai membaik, sudah ada tanaman inang dan lingkungan sudah mendukung, maka telur yang berada di dalam siste ini akan keluar dan aktif membentuk nematoda yang aktif. Ya, jadi sel telurnya memang tertahan di dalam siste dalam bentuk istirahat yang tidak aktif, tapi kemudian ketika lingkungan mendukung, maka telur ini akan menetas, akan pecah, dan juvenil kedua akan keluar dari cangkang telur dan bisa aktif dan mencari tanaman inangnya. Itu untuk nematoda dewasa yang betina. Sedangkan nematoda yang jantan, ini tadi kita lihat bentuknya vermiform, ya, jadi memanjang, lalu mempunyai stilet dan juga esopagusnya berkembang dengan baik. Tail end twisted, jadi mempunyai
ujung ekor yang sedikit terpuntir, tidak mempunyai bursa, kemudian spikulnya robust dan gubernaculumnya simple. Ini ciri-ciri yang dimiliki oleh nematoda dewasa jantan. Nah, sedangkan untuk nematoda dewasa, nematoda yang aktif atau second stage funil, ini merupakan nematoda yang berada dalam tahap infektif, mempunyai tubuh yang slender, jadi yang ramping, dengan panjang sekitar 400 sampai 500 mikrometer, lalu cephalic sclerotization dan stylet robust ini mempunyai bagian kepala yang membentuk sklerotisasi, dan juga styletnya lebih muncul ya dibandingkan pada nematoda Melodocin. Jadi ini bisa lebih tampak dan mempunyai esophageal gland yang overlap di intestine, dan juga telurnya, ekornya mempunyai porsi yang hialin atau transparan pada ujungnya. Ini untuk nematoda pada fase juvenil kedua, yaitu fase infektif. Oke. Nah, kemudian ada penciri lain juga yang dikenal dengan fenestration. Jadi adanya pola pada bagian bagian belakang ya, ada bagian posterior pada nematoda cyste. Ini dikenal dengan pola ini adalah bifenestrate, dan ini ada ambifenestrate, yang masing-masing ini mencirikan nanti dengan spesies tertentu yang dikaitkan dengan pola vulval bridge yang berbeda ya. Jadi ada bentukan ada dikenal dengan vulva slit, ada wall of vagina, ada fenestra. Jadi ini adalah pola-pola yang berkaitan dengan bentuk dan vulva yang berada pada nematoda dewasa betina. Ini kemudian dengan vulval pun, jadi pada bagian ujung vulva itu mendapatkan atau menunjukkan pola yang bervariasi, ya, ini bermacam-macam. Ini juga biasanya dikaitkan dengan penciri atau karakteristik untuk identifikasi. Ya. Jadi ini sangat bervariasi, dan ini dapat diamati dengan membuat suatu preparat khusus ya. Jadi untuk mendapatkan gambar-gambar seperti ini kita tidak bisa melihat secara langsung. Nah, untuk Globodera tadi yang sebagian dari nematode cyste tadi ya, dari kelompok Heterodera, sedangkan ini adalah dari kelompok Globodera. Jadi mempunyai tubuh yang lebih bulat, ya, bundar. Ini tidak tampak adanya bagian ekor, jadi hanya tampak pada bagian anteriornya saja yang memanjang, dan ini di sini ditempatkan bagian yang tempat ditemukan adanya stilet. Ya. Spherical with short neck, jadi tidak necknya pendek. Terminal portion not forming a cone, jadi tidak membentuk corong pada bagian vulvanya, pada bagian ujungnya. Kemudian vulva terminal, vulva fenestra circumcentrate, under bridge. Kemudian ini beberapa penciri lain yang berkaitan dengan fenestra, yaitu pada bagian posterior atau pada bagian terminal yang berkaitan dengan vulva. Ini pada nematoda yang betina. Pertumbuhan atau perkembangan sistemnya ini juga sama dengan pada nematoda Heterodera
pada nematoda siste yang sebelumnya, yaitu mulai dari yang muda ini berwarna putih kekuningan atau krem yang berwarna terang. Kemudian semakin lama akan berubah menjadi berwarna coklat sampai warna menjadi coklat gelap. Ini merupakan siste yang berada dalam kondisi tidak aktif atau yang berada dalam kondisi dorman. Untuk nematoda dewasa jantan dan nematoda juvenil kedua, ini ciri-cirinya hampir sama dengan heterodera. Ya. Kalau kita lihat sistematiknya di dalam taksonomi, nematoda ini berada dalam kelas Caesarnentea, ordo Tilenhida, subordo Tilenhina, superfamilia Tilonhidea, famili Heteroderae, dan Heteroderinae nama subfamilinya, dan genera atau genusnya adalah Heterodera ataupun Globodera, nama genusnya. Ya. Oke, di dalam biologinya, kedua nematoda siste ini dikenal sebagai sedentary endoparasit, artinya sebagai parasit yang menetap di dalam jaringan tanaman. Lalu cyst containing eggs remain in soil during off season. Jadi siste yang mengandung telur ini akan tetap berada atau bertahan di dalam tanah ketika tidak ada tanaman inangnya. Sebagian besar menetas ya, dalam responnya terhadap keberadaan eksudat akar. Jadi siste yang dorman ketika tidak ada tanaman inang ini akan pecah dormansinya ketika ada atau ditemukan berada di dalam sekitar inang yang perakarannya menghasilkan eksudat. Nah, eksudat akar inilah yang biasanya merangsang sehingga telur-telur nematoda yang berada dalam kondisi istirahat ini akan menetas dan aktif menghasilkan infective stage atau larva juvenil kedua. Oke, untuk penetrasinya pada umumnya nematoda ini akan lebih menyukai zona meristem pada jaringan akar. Ya. Jadi itu merupakan bagian yang disukai. Lalu membentuk special feeding areas yang disebut dengan syncytia. Jadi di dalam jaringan tanaman, terutama ketika nematoda dewasa mulai berhenti bergerak, maka dia akan membentuk atau akan mengubah sel-sel yang berada dekat dengan anterior atau dekat dengan alat mulut ini menjadi sel yang disebut dengan syncytia. Syncytia. Jadi sel-selnya membesar sehingga nutrisi yang berada dalam sel tersebut relatif lebih banyak dibandingkan sel lain, dan syncytia inilah yang menyediakan nutrisi bagi nematoda dewasa betina. Nematoda dewasa betina ini kemudian berubah bentuknya dari vermiform menjadi bentuk lemon ya, secara gradual, jadi secara perlahan. Kemudian bagian posterior ini menuju atau menghadap ke luar dari perakaran. Ini biasanya posisinya ketika sudah mulai membentuk dewasa dan siap untuk mengeluarkan telurnya, dia akan berada pada jaringan luar akar. Nematoda dewasa jantan tetap menjadi vermiform, kemudian coiled inside G4 cuticle, jadi masih berada di dalam cuticula juvenil keempat, dan pada akhirnya secara
setelah cukup dewasa, dia akan keluar ke tanah dengan cara memecahkan kutikula dari jaringan perakaran, ya, sehingga juvenil 4 ini akan keluar ke tanah. Dewasa betina meletakkan telur di dalam tubuhnya, kemudian berubah menjadi coklat, membentuk sise, dan jatuh ke tanah. Jadi ini memperlihatkan betapa uniknya suatu makhluk hidup yang berukuran sangat kecil, tapi mengaturnya sedemikian rupa sehingga ketika dia berada di dalam jaringan, dia mampu mengubah selnya menjadi sel-sel tanaman itu menjadi sumber makanan. Ya. Kemudian secara perlahan dia akan memposisikan tubuhnya, terutama bagian posteriornya terlebih dahulu, ke arah luar jaringan akar, sehingga ketika betul-betul membentuk dewasa betina, sisnya ini akan bisa keluar ke tanah. Jadi ini bedanya kalau nematoda Miludugin sepanjang hidupnya untuk nematoda dewasa betina dia menetap atau sedentari di dalam jaringan tanaman, sedangkan nematoda dewasa betina pada nematoda siste setelah cukup dewasa dia memang menetap di dalam jaringan, tetapi menjelang eh, membentuk siste atau dewasanya sudah full, dia akan keluar dari jaringan tanaman sehingga siste akan ditemukan di luar jaringan tanaman. Dia tidak lagi berada di dalam. Nah, di dalam siklus hidupnya terdapat beberapa perbedaan antara nematoda siste dengan nematoda puru akar. Ya. Sini ada dikatakan major differences from root nematode. Ya. Nah, ini ya untuk nematoda siste. Ya, jadi ini adalah nematoda dewasa betina. Lalu juvenil kedua keluar setelah telur menetas. Juvenil kedua inilah yang aktif masuk ke dalam jaringan tanaman, jaringan perakaran, lalu membentuk juvenil ketiga. Di juvenil ketiga ini sudah mulai terlihat apakah dia menuju menjadi dewasa betina ataukah dewasa jantan. Ya. Pada juvenil berikutnya, juvenil keempat, ini sudah kita lihat bahwa nematoda yang jantan, dia akan mempunyai bentuk yang seperti nematoda pada umumnya, sedangkan nematoda dewasa betina yang juvenil 4, ini sudah membentuk tubuh yang membulat seperti ini. Ya, ini yang jantannya, nah ini yang betinanya. Nah, ini adalah yang fully grown atau yang dewasa. Ya, jadi betinanya mempunyai bentuk yang membulat seperti ini, sedangkan yang jantan ini mempunyai bentuk yang slender. Jadi ini semuanya berkaitan dengan bagaimana berkembang dan berubahnya nematoda, apakah nematoda ini akan menjadi jantan ataukah akan menjadi betina. Ya, jadi ini uh, ukuran maupun bentuk tubuhnya sangat berbeda, seperti halnya pada nematoda Meloidugin. Ini sama ya, dikaitkan dengan pembentukan puru akar. Kalau ini adalah nematoda siste, ini nematoda puru akar. Jadi perbedaannya adalah ketika terbentuk atau menjelang dewasa, nematoda betinanya ini posisinya sudah
hanya bagian anteriornya saja yang ada di dalam jaringan, sedangkan bagian posterior ini sudah terjulur keluar. Ya. Sedangkan nematoda puru akar ini keseluruhan tubuhnya masih berada di dalam jaringan tanaman, tetapi mantel atau gugusan matriks pembungkus telur ini yang terekspos keluar. Nah, inilah yang nantinya menyebabkan telur akan bisa ditemukan keluar dari jaringan, tetapi nematoda dewasa betina tetap berada di dalam jaringan. Ya. Jadi ini telurnya membentuk C2, C2-nya masuk ke dalam jaringan akar, baru kemudian yang betina ini akan tetap berada di dalam jaringan akar dan membentuk puru akar. Oke, ini juga tadi kalau dikaitkan dengan siklus dari Melodokin, sedangkan ini adalah siklus hidup pada nematoda siste. Jadi ini yang kita lihat siste ini berada di luar jaringan tanaman. Ya. Kalau pada permukaan akar yang tampak adalah seperti ini. Ya, jadi ini adalah permukaan akar. Kemudian siste ini tampak jelas nempel seperti ada butiran-butiran yang berwarna cerah sampai dengan warna gelap. Ini tergantung pada umur yang diperoleh atau yang ditemukan di suatu lahan. Ya. Ini bisa diambil secara langsung ya tanpa merusak jaringan akar. Ini contoh lain ya. Jadi ini pada permukaan rambut-rambut akar yang disertai ada siste seperti ini. Ini sistem juga ya, dengan berbagai warna. Ini untuk globodera ya bisa dengan mudah dibedakan. Jadi bentuk dewasanya ini lebih bulat dibandingkan nematoda yang heterodera. Nah, untuk histopatologinya ini dikaitkan dengan keberadaan juvenil kedua. Jadi ketika juvenil kedua menjadi bentuk yang sedentari, jadi ketika masuk ke dalam jaringan kemudian menetap, ini biasanya akan melakukan mencucuk, jadi mengambil nutrisi dengan menggunakan stiletnya. Lalu sel-sel yang berada di dekat bagian kepala itu akan membentuk membesar yang dikenal dengan tadi syncytium. Nah, bagian tersebut yang menjadi sumber makanan sampai dengan terbentuknya nematoda dewasa betina. Nah, pembentukan syncytium itu merupakan merupakan kondisi di mana beberapa sel itu menyatu. Jadi sel yang berdekatan dengan adanya nematoda yang berada dalam jaringan tersebut menyebabkan sebagian dari dinding sel itu pecah ya, atau rusak. Lalu bagian lain tetap utuh sehingga beberapa sel ini akan bergabung menyatu sehingga ukurannya lebih besar dibandingkan sel aslinya. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini adalah bagian anterior dari nematoda dewasa betina, sedangkan bagian sel-sel yang berada di dekat stiletnya ini membesar karena adanya dinding sel yang pecah. Baik, mungkin itu akhir dari perkuliahan untuk bagian histopatologi. Kita stop dulu, nanti kita lanjutkan dengan pada pertemuan berikutnya. Jadi kita masih akan membahas tentang histopatologi yang terjadi pada jaringan tanaman dikaitkan dengan kerusakan oleh nematoda
sister. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.